Sebelum firman Tuhan diberitakan, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa, penuh dengan rahmat, Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam segala hal, segala situasi, segala macam tantangan. Engkau Allah yang layak dipercaya menjadi tempat pelarian, tempat perlindungan, tempat pengungsian kami. Sebab janji-Mu adalah janji yang ya dan amin. Janji-Mu tidak akan diingkari. Segala hal yang lain dalam dunia ini boleh berubah dan memang akan berubah. Tetapi janji-Mu kekal selama-lamanya. Janji yang terpatri di dalam firman-Mu yang tidak akan kembali dengan sia-sia, firman yang tidak akan pernah dibatalkan. Oleh karena itu, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Bapa, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, supaya kami sanggup untuk mengerti, sanggup untuk menghayati, dan sanggup untuk menaatinya. Tolonglah kami, baik kami yang memberitakan firman-Mu, maupun semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kami beroleh kuasa dari-Mu untuk melaksanakannya. Biarlah firman-Mu itu menjamah kami, firman-Mu itu meneguhkan kami, firman-Mu itu menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, hari ini khotbah Jumat Agung bertema bilurnya sembuhkan kita. Hari-hari belakangan ini, saudara-saudara, kata sembuh memang menduduki peringkat nomor 1 sebagai kabar yang paling dinanti-nantikan orang. Kesembuhan dinantikan oleh yang sakit dan keluarga yang mengasihinya. Kesembuhan dari segala gejala penyakit yang mencemaskan terkait wabah pandemik ini. Ya, kita semua berharap dunia ini disembuhkan dari wabah ini.
Seorang dokter dari Korea Selatan menerangkan bahwa sebenarnya secara medis perlawanan terhadap wabah COVID-19 ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah jika berhasil ditemukan vaksinnya. Namun sayangnya, saudara-saudara, menurut ia perjalanan ini masih teramat panjang. Mengingat penyebaran virus ini begitu cepat. Langkah ini membutuhkan waktu. Yang kedua, yaitu dengan memodifikasi obat-obat yang sudah ada. Dimodifikasikan sedemikian rupa dengan harapan mampu menanggulangi sementara menunggu vaksin yang sebenarnya ada. Cara ini tidak mudah, tetapi lebih realistis. Dan inilah yang sekarang gencar diupayakan dan diuji cobakan. Yang ketiga menurutnya adalah dengan menggunakan plasma darah dari orang-orang yang sudah sembuh setelah terjangkit virus COVID-19 ini. Betapapun di dalam darah orang-orang ini telah terbangun sedikit banyak kekebalan. Sehingga menurutnya cara ini sebenarnya ampuh. Hanya kesulitannya adalah amat bergantung pada kesetiaan orang itu. Poin atau cara yang ketiga ini membuat saya merenung. Justru sebenarnya cara yang paling ampuh bersumber dari orang-orang yang pernah sakit. Yang terlebih dulu kena penyakit. Sederhananya, darah orang yang pernah sakit ini malah punya khasiat menyembuhkan. Orang yang justru pernah sakit punya potensi memberi kesembuhan. Perenungan ini membawa saya pada apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Petrus di surat 1 Petrus yang tadi sudah kita baca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bekas lukanya kita menjadi sembuh. Sang penyembuh ini adalah penyembuh yang lebih dulu terluka. Pastor Henry Nouwen menyebutnya the wounded healer, yang menyembuhkan yang terluka, atau yang terluka serentak yang menyembuhkan. The wounded healer. Bekas luka Yesus, bilurnya. Sesudah bangkit dari kematian, Injil-Injil menceritakan tubuh Yesus masih menunjukkan bekas-bekas luka. Misalnya lubang paku masih ada di tangannya. Dan saya yakin, bilur-bilur bekas pukulan dan cambuk pada tubuhnya pun masih ada. Juga lubang bekas
tusukan mahkota duri di kepalanya pun pasti masih ada. Bekas lukanya masih ada. Dibiarkan ada. Mengapa? Sebab saudara-saudara, bekas-bekas luka itu berbicara, bercerita banyak. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, bekas luka Yesus berbicara tentang betapa lekatnya Dia dengan kita. Berbicara tentang betapa dagingnya serupa dengan daging kita. Tidak tebal seperti tokoh-tokoh mitologis. Dia bukan seperti Achilles yang kebal senjata dalam mitologi Yunani, atau seperti Gatot Kaca dalam pewayangan yang berotot baja bertulang besi. Tidak. Atau seperti pesihir dari India yang bisa tidur di atas duri-duri tajam. Tidak. Daging Yesus bisa tergores, bisa tercabik, berdarah, dan terluka. Being wounded. Persis seperti kita. Kita yang mudah terluka ini. Terluka daging kita. Terluka perasaan kita. Terluka harga diri kita. Terluka oleh kata-kata kasar. Terluka oleh perlakuan tidak adil. Terluka oleh perbuatan jahat. Terluka oleh penolakan. Terluka oleh penghinaan. Dan kita mudah terpuruk karenanya, bukan? Karena luka, kita jadi mengundurkan diri, murung, malu, sedih, kecewa, dendam, penuh amarah, bahkan putus asa. Saudara-saudara, di Brasil pernah terjadi seorang anak karena pengobatan kemoterapinya untuk kankernya, rambutnya habis dan dia menjadi gundul. Walaupun sebenarnya ia sudah mulai membaik. Akibatnya ia menjadi malu dan selalu mengurung diri di rumah. Tidak mau dikunjungi oleh teman-temannya. Malu. Suatu saat teman-temannya punya akal. Mereka semua sepakat mencukur rambutnya gundul. Dan semua teman-temannya yang berkepala gundul itu datang menjenguknya dan mengajaknya bermain bola di halaman depan. Hasilnya, saudara-saudara melihat semua kawannya tidak berbeda dengan dirinya. Dan dia merasakan solidaritas itu. Spontan semangatnya bangkit. Ia pun mau keluar dan ikut bermain bola bersama-sama dengan teman-teman itu. Mengharukan, bukan? Solidarity is power. Solidaritas itu sebuah kekuatan. Yesus itu berdaging serupa dengan kita. Itu solidaritas.
Itu sebuah bahasa kepada kita. Bekas lukanya adalah bahasa solidaritas dengan kita. Kita ini memang rentan untuk terluka. Tetapi jangan pernah terpuruk oleh luka kita. Sebab Yesus mengalami luka yang jauh lebih buruk dan lebih mengerikan daripada luka kita. Luka yang ia alami di hari Jumat di palang kayu salib. Hari yang kita kenal sebagai The Good Friday, Jumat Agung. Dan dia menang atasnya. Bekas-bekas lukanya memberitahu kita, it's over. You too will get through this because I did, and we will do it together. Yesus ingin mengatakan bahasa solidaritasnya yang penuh kuasa itu kepada kita yang terluka. Sebab dia juga terluka sama seperti kita. Solidaritas itu kekuatan. Itulah yang sekarang ini saudara-saudara patut diteriakkan di mana-mana. Bersama kita bisa. Jangan menghadapi virus ini bersendiri. Jangan menghadapi wabah ini dengan sekedar main menghakimi. Jangan hanya berpolitik atau bermain dagang memancing di air keruh demi kepentingan sendiri. It won't work. Wabah ini harus dilawan dengan kekuatan ajaib, solidaritas. Ini adalah saatnya kita menumpuk kekuatan solidaritas demi melawan bencana global. Katakanlah, bersama kita bisa. Solidarity is power. Hal yang kedua, saudara-saudara. Bilur atau bekas luka Yesus berbicara tentang betapa besar kasih-Nya kepada kita. Bekas luka itu punya cerita. Cerita tentang ajaibnya kasih. Di Nigeria, saudara-saudara, pernah ada kejadian. Ketika sedang bermain dengan teman-temannya, seorang anak lelaki mendengar teman-temannya itu mengolok orang lain, seseorang, dan menyamakannya dengan ibunya, yang wajahnya memang cacat, bekas luka bakar. Lalu dengan sedih dan malu, anak lelaki itu berlari pulang. Pada malam harinya, sambil menangis menceritakan kejadian siang tadi, dia bertanya kepada ibunya, mengapa ibu berwajah begitu? Dengan tersenyum, ibunya mengambil selembar foto jadul. Foto seorang wanita cantik. Foto dirinya sewaktu muda sebelum bencana itu terjadi. Bencana apa? Oh, rupanya saudara, rumah mereka pernah terbakar pada saat anak lelaki itu masih bayi. Luka bakar sang ibu itu ia alami ketika dengan berani
dia masuk ke dalam kamar untuk menyelamatkan bayinya, sementara kobaran api sudah begitu menyala. Syukurlah, bayi itu akhirnya berhasil digendong, dibawa keluar dengan selamat. Tetapi si ibu menderita luka bakar yang serius pada lengan dan sebagian dari wajahnya. Itulah cerita di balik bekas luka di wajah sang ibu. Mendengar cerita itu, anak lelaki itu meneteskan air mata, memeluk ibunya, dan berkata, "Ibu, aku mencintaimu. Bagiku, ibu amat cantik, jauh lebih cantik daripada foto itu." Mereka pun berdua menangis berpelukan. Bekas luka pada tangan dan wajah sang ibu menyimpan cerita kasih yang amat besar. Kasih yang menyelamatkan sekaligus rela membayar harganya. Tapi jauh lebih dalam lagi, saudara-saudara, begitulah cerita di balik bilur atau bekas luka Yesus. Bekas luka Yesus adalah bahasa kasih Allah kepada kita. Begitu anak lelaki itu mengerti kisah di balik bekas luka pada wajah ibunya, semua kesedihan dan rasa malunya dikalahkan oleh rasa bangga dan rasa terima kasihnya. Artinya, ia sembuh dari pengalaman buruk di siang hari itu. Bekas luka sang ibu menyembuhkan dia. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud memandang enteng atau meremehkan luka dan sakit saudara, apapun itu. Saya pun manusia rapuh dan punya luka saya sendiri. Tetapi, marilah di hari Jumat Agung ini, kita memandang ke arah bilur-bilur atau bekas luka Yesus dan mendengar cerita yang tersembunyi di belakang bekas-bekas luka itu. Cerita pengorbanan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Cerita tentang betapa besar kasih-Nya kepada kita. Lalu meresapinya, mendalaminya, menyadarinya, mencernanya, menghayatinya, membanggakannya, dan mensyukurinya. Maka segala luka kita yang lain tidak akan sebanding dengannya, bahkan dikalahkan olehnya. Bekas-bekas luka Yesus mengandung kuasa penyembuhan, sebab di belakangnya tersembunyi kuasa kasih Allah. Kasih
selalu membawa daya penyembuhan. Seorang imam Katolik di Italia dikabarkan merelakan alat bantu pernafasannya untuk dipakai oleh seorang anak muda yang juga sedang dirawat akibat tertular virus COVID-19. Imam itu akhirnya meninggal dunia, tetapi anak muda itu bertahan. Saya yakin, kelak jika anak muda ini sudah sembuh, dia akan jauh lebih memahami artinya kisah di Bukit Golgota dengan lebih baik dan lebih mendalam. Imam Katolik tadi bukan hanya menghayati cerita di balik bekas luka Yesus, tetapi ia menjadikannya sebuah berita. Berita kepada anak muda itu beserta keluarganya, juga berita kepada dunia bahwa kasih Allah itu menyembuhkan. Tentu saja, saudara-saudara, untuk menjadikan cerita menjadi sebuah berita, cerita kasih Allah menjadi berita tentang kasih Allah, tidak harus kita memberikan nyawa seperti sang imam berhati mulia itu. Sebab banyak hal yang kita bisa lakukan, banyak hal lain yang kita bisa kerjakan. Berikanlah sapaan kepada seorang asing yang tidak diperdulikan oleh siapa-siapa. Berikanlah kepadanya sapaan hangatmu. Berikanlah tips lebih kepada pengantar makanan yang sedang sepi pelanggan. Berikanlah makanan kepada para pemulung yang saat ini kian sulit mengais sejumput rezeki. Berikanlah keramahan kepada orang kecil yang merasa dirinya tidak layak menerima dan diberi keramahan oleh karena kerasnya hidup ini. Kalau itu kita lakukan, itu sebuah berita, itu menyejukkan, itu menyembuhkan. Berikanlah encouragement kepada orang yang sedang discourage. Berikanlah pengertian kepada mereka yang selalu merasa dipersalahkan. Berikanlah kesempatan kedua kepada orang yang sedang meratapi kegagalannya. Berikanlah pengampunan kepada yang nyata-nyata menyakiti hati kita. Itu sebuah berita. Itu menyejukkan. Itu menyembuhkan. Yakinlah, saudara-saudara, barang siapa menyalurkan daya penyembuhan dari Yesus, daya penyembuhan dari bekas lukanya, maka dirinya pun sedang disirami, diguyur oleh kuasa yang sama. Kuasa penyembuhan dari bekas-bekas luka Yesus. Kuasa kasih yang menyembuhkan. Sehingga masing-masing kita pun boleh dengan yakin berkata, bilurnya sembuhkanku. Amin.